Assalamualaikum teman-teman, apa kabar? Semoga senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebaran Idul Adha telah tiba. Sebagian dari kita akan mengkonsumsi daging, baik teman-teman yang sehat maupun teman-teman yang mengidap penyakit jantung. Yuk kita bahas apa rekomendasi dan bagaimana sebaiknya kita dalam mengkonsumsi daging, terutama saat Lebaran. Konsumsi daging merupakan kebutuhan kita sehari-hari. Pada laki dan perempuan, konsumsi daging per hari berbeda. Laki-laki konsumsi daging usia 17 sampai 70 tahun, jumlahnya lebih banyak sekitar 56 gram dalam sehari. Sementara perempuan pada usia yang sama mengkonsumsi daging sekitar 46 gram sehari. Lalu apa dampak positif dan dampak negatif konsumsi daging? Dampak positif pasti daging merupakan penyuplai kebutuhan protein kita sehari-hari. Daging mempunyai dampak yang positif. Yang pertama, karena daging merupakan sumber protein berkualitas. Sumber protein berkualitas ini dipentingkan untuk tubuh karena merupakan salah satu sumber kekebalan tubuh kita, serta juga untuk pertumbuhan dan perbaikan jaringan tubuh kita. Di sisi lain, daging merupakan sumber nutrisi penting untuk vitamin dan mineral tubuh kita, terutama untuk produksi sel-sel darah merah dan metabolisme energi. Namun di sisi lain, daging mempunyai dampak yang negatif juga terhadap tubuh kita. Yang pertama di antaranya, daging memiliki kandungan lemak yang jenuh. Jadi tolong untuk mengkonsumsi daging, pilihlah daging yang rendah lemak. Beberapa daging yang memiliki kandungan lemak jenuh yang tinggi di antaranya adalah daging merah. Daging merah contohnya daging sapi, kambing. Jadi pastikan mengkonsumsi daging. Walaupun daging sapi, pastikan konsumsi daging yang rendah lemak. Contohnya sirloin dan tenderloin. Daging olahan juga memiliki dampak yang negatif terhadap tubuh kita karena daging olahan sebagian mengandung nitrit dan nitrat yang menjadi bahan pengawet untuk daging olahan. Karena itu, kurangi penggunaan daging olahan. Selain itu, daging olahan juga biasanya menggunakan sodium yang berpotensi menjadi penyebab risiko darah tinggi dan penyakit jantung. Dalam daging juga kita temukan banyak zat hem iron atau zat besi yang menyebabkan pemicu pembentukan radikal bebas dan salah satunya meningkatkan resiko peradangan pada penyakit jantung. Jadi apa rekomendasinya untuk para penyuka atau penyakit jantung atau kita semua yang ingin mengkonsumsi daging? Yang pertama, pilih daging rendah lemak. Pilih potongan daging yang rendah lemak seperti daging tanpa lemak ataupun pada daging merah dengan daerah-daerah tertentu, sirloin, tenderloin. Batasi konsumsi daging merah dan olahan karena itu akan beresiko meningkatkan penyakit jantung. Dan yang ketiga, perhatikan cara memasak. Kurangi penggunaan lemak minyak jenuh. Kalaupun terpaksa menggunakan minyak, pilih minyak yang rendah lemak, terutama misalnya minyak zaitun. Dan kurangi penggunaan garam dalam memasak. Kalaupun memasak, usahakan dengan merebus, mengukus, ataupun dibakar. Dan usahakan juga daging bukan sebagai menu utama. Pastikan konsumsi daging didampingi dengan sayuran dan buah. Terakhir, pastikan juga kita konsumsi diet yang seimbang dan terapkan pola makan ini sesuai dengan porsi yang tepat dari berbagai kelompok makanan supaya kita tetap sehat, berdaya,
dan memberikan manfaat bagi semua. Demikian panduan tentang konsumsi daging terutama di hari raya. Semoga kita tetap sehat, berdaya dan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.